Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardik ya Rabbal alamin. Al-muhtaram para ustadz, para asatidzah, jamaah salat maghrib yang semoga Allah karuniakan pada kita semuanya senantiasa seperti musola kita namanya Al-Ikhlas. Allah karuniakan pada kita semuanya sifat ikhlas, menjadi orang-orang yang mukhlis, yang selalu berusaha untuk beribadah hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di tanggal ke-8 Dzulhijjah. Masya Allah, deretan hari-hari di awal Dzulhijjah ini luar biasa mulia. Semoga kita bisa melanjutkan siam atau puasa kita besok tanggal 8, lusa tanggal 9, dan hari Rabu insyaallah masuk ke Idul Adha. Tentu kita perlu untuk review lagi bahwa awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama bersumpah kepada hari-hari awal Dzulhijjah ini dalam ayatnya yang mulia, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar. Dan para ulama tafsir memaknai adalah fajru awaili Dzulhijjah, fajar awal Dzulhijjah, walayalin ashar, dan juga malam-malam Asyru al-awail Dzulhijjah. Meskipun ada yang berpendapat akhir atau 10 akhir Ramadan, tapi jumhurul mufassirin, mayoritas para ulama tafsir memaknai ini adalah malam-malam Asyru al-awail min Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hambanya, maka hal itu sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh kita manusia muslim mukmin khususnya. Sebagaimana misalnya Allah dalam Al-Quran bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Karena pentingnya waktu ini luar biasa. Kalau nggak ada waktu, ya kita nggak hidup. Maka orang celaka atau bahagia ditentukan juga oleh seberapa dia bisa mengelola waktu. Makanya kalau bahasa Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum 5 perkara, begitu. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum kamu tua. Maka ini yang masih muda-muda, sebelum kita tua. Karena masih muda, kita masih banyak bisa berbuat. Kalau sudah tua,
sudah sedikit tentunya yang bisa diperbuatnya. Kemudian wasihhataka qabla maradik, waktu sehat manfaatkan sebaik-baiknya sebelum waktu sakit, karena kalau sudah sakit ya nggak bisa banyak berbuat. Kemudian yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu selagi kita masih punya kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk membangun amal-amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti di sana kita nggak punya banyak amal soleh lalu pasti menyesal, dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan, penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan hidupnya di dunia sebaik-baiknya. Apa penyesalannya? Masih dalam surat Al-Fajr di ayat ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia bilang apa? Alangkah nyeselnya aku hari ini, coba kalau aku masih di dunia dulu hidupku untuk membangun amal soleh, maka aku tidak akan menderita seperti sekarang ini. Teriak-teriak minta balik kepada Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal soleh yang dulu aku tidak lakukan, ya Allah. Maka Allah jawabnya gampang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak mungkin kamu balik ke dunia lagi. Apa yang kamu minta itu cuman, kalau bahasa orang sekarang, cuman omon-omon doang. Cuman omon-omon doang. Jadi ya Allah, itulah bahwa waktu sehat itu penting, waktu masih luang kesempatan itu penting. Kemudian yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik, dan gunakan di saat kamu masih berada dalam kecukupan, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu dengan harta yang Allah berikan pada kita, bisa banyak berinfak, banyak bersodakoh dan seterusnya. Gunakan sebaik-baiknya harta yang Allah amanahkan kepada kalian semuanya, karena setiap manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar nanti, likulli kullu insanin tahta dhilli sadaqatihi, sungguhnya manusia nanti di akhirat mereka akan dipayungi oleh sodakohnya. Nah, kalau kita punya kekayaan, artinya bisa bersodakoh kemudian tidak bersodakoh, Masya Allah, apa payung kita nanti saat berada di mahsyar. Jadi, dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik, gunakan sebaik-baiknya waktu hidup kita sebelum datang kematian. Kalau udah mati semuanya putus, kita nggak bisa sholat lagi di masjid, nggak bisa nggak bisa nongkrong lagi di kafe, nggak bisa, pokoknya semuanya selesai. Illa min salasin, kecuali 3 hal yang masih akan mengalir pada kita. Masalahnya kita punya enggak? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah kita? Dan ini yang perlu kita perhatikan. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita miliki yang bisa bermanfaat oleh orang banyak. Nah, adakah kita dengan ilmu kita memberikan manfaat kepada orang lain di sekitar kita? Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, dan anak, apakah kita didik untuk anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, ya, agar nanti mereka bisa mendoakan kita. Ya, kalau sekarang ini alhamdulillah kita bisa ke masjid, bisa ini, tidak lepas dari peran kedua orang tua kita dulu, ya, sehingga alhamdulillah orang tua kita masih mendapatkan kiriman dari kita, Allahumma gfirli wa liwalidayya, kan begitu. Itu indah banget, ya. Dan kalau kita tidak mendidik anak soleh, anak-anak yang soleh, kita sudah meninggal nanti, mana anakku kiriman nendong, kan gitu. Kalau sekarang ini kita ngirimin terus ke anak-anak kita yang masih sekolah mau di pesantren, apalagi kita punya
ini jago ini ya, mau ke pesantren, mau ke Gontor ini, masya Allah. Mudah-mudahan sukses ya. Ngikuti kakaknya ya, kakaknya, oh masya Allah. Jadi ulama nanti ya. Di Indonesia ini ada tamatan pesantren para tokoh-tokoh yang mulai di MPR sekarang masih ada Pak Hidayat Nur Wahid, sebelumnya pimpinan Muhammadiyah siapa? Pak Dem Samsudin, kemudian sebelumnya pimpinan NU apa dulu? Pak Sukron Makmun juga sekarang masih ada ini di komplek DKI ini, Kiai Besar. Kemudian sebelumnya juga ada Syekh Hasyim Muzadi yang almarhum, Allah maghfir lahu. Luar biasa, orang-orang besar di negeri ini banyak dari Gontor yang mudah-mudahan jadi ulama nanti ya, amin. Kembali lagi bahwa Allah bersumpah dengan Ashrul Awail ini, 10 awal Dzulhijjah ini penting untuk kita lakukan amal-amal soleh, kita perhatikan, dan masih ada waktu 3 hari, Senin, Selasa, Rabu ke depan ini, besok malam ini tanggal 8, 9, 10. Subhanallah, kalau 9-nya ya kita berpuasa, 8-nya juga mudah-mudahan kita bisa berpuasa besok, 9 apalagi puasa Arafah. Di dalamnya ada puasa Arafah tentunya. Puasa Arafah ini Rasulullah bersabda kama fil hadis, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Jadi puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun kita banyak dosa kan? Atau di sini nggak ada yang punya dosa? Barangkali saya sendiri yang punya dosa. Kenapa? Karena banyak ngomong, kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa banyak ngomong banyak salah. Wa man kasura khata'uhu kasura dzunubuhu. Barang siapa banyak salah maka dia banyak dosa. Barangkali saya yang paling banyak dosa. Tapi kalau ngomongannya nggak ada gunanya ya. Tapi mudah-mudahan ini ngomongannya hal yang manfaat lah insyaallah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, jadi hari Arafah ini luar biasa, puasa di dalamnya menghapus dosa 2 tahun. Siapa yang tidak ingin dihapus dosa-dosa kita 2 tahun? 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang saja masih sudah disediakan hapusnya. Artinya adalah setahun yang akan datang ini kita dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau terjatuh dalam dosa maksiat, Allah Subhanahu wa taala ampuni bila kita istighfar dan taubat. Subhanallah, ini puasa Arafah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan hari Arafah itu hari terbaik, hari paling mustajab. Du'a'u Arafah khairu du'ain. Jadi khairu du'ain du'a'u Arafah atau yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan itu mustajab. Waktunya ba'da tergelincirnya matahari, ini luar biasa hari Arafah. Dan alhamdulillah sekarang ini sama, mungkin seluruh dunia sama ya, karena umat Islam alhamdulillah semakin berusaha untuk menuju kepada persatuan. Jadi kalau kemarin Idul Fitri masih ada perbedaan ya. Jadi tapi mayoritas negara Islam sudah bersatu. Tinggal Asia Tenggara ada 5 negara yang sudah ada kesepakatan matlaknya atau patokan melihat bulannya bareng-bareng sepakat, sehingga ini yang berbeda 5 negara ASEAN. Dan juga ada 5 negara di Afrika yang berbeda, tapi mayoritas sudah mengikut satu penanggalan kalender, yakni KHGT ya, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa menyatukan umat, apalagi hari ini dengan kondisi dunia Islam sedang tidak baik-baik, maka kesadaran semakin kuat para tokoh-tokoh Muslim dunia ini untuk selalu menggalang sebuah persatuan dari seluruh dunia ini, sehingga nggak ada beda-beda yang masalah ibadah aja berbeda. Kalau beda waktu artinya
Indonesia dengan Amerika gitu ya. Memang kalau di sini jam 12 siang, di sana jam 12 malam ya. Kalau itu berbeda nggak apa-apa artinya ya. Tapi kalau masih satu ini kemudian berbeda, nah ini yang upaya-upaya kesatuan itu selalu diusahakan. Itu Arafah ya, alhamdulillah tahun ini semuanya sama dengan yang ada di Arafah sana tanggal 26 nanti Selasa di sana Arafah, dan di sini juga Arafah. Rabu Idul Adha juga sama, alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini luar biasa di Arafah itu saat-saat yang mustajabah. Mungkin kalau sudah ada yang haji, kalau umrah kan nggak ke Arafah ya. Kalau yang haji kan di Arafah ya. Coba ingat-ingat dulu di Arafah pernah doa apa dan kondisinya sekarang seperti apa. Kayaknya sudah dikabulkan semuanya. Nah, itu luar biasa doa Arafah. Kemudian yang ketiga tentunya Arafah, hari Arafah itu besok tanggal 26 atau hari Selasa lusa. Arafah itu hari diproklamirkan tentang kesempurnaan Islam ini sebagai sebuah sistem hidup manusia yang tidak ada salahnya, yang sempurna, mengatur manusia, menyelamatkan manusia ya. Makanya alhamdulillah hari ini manusia di dunia ini yang masuk Islam, kembali ke Islam, kembali ke fitrahnya, itu luar biasa, 500% peningkatannya di timur, di barat, di utara, di selatan, dan ini luar biasa. Karena apa? Agama selain Islam itu sebagaimana dulu kala lahir Islam, Eropa dan semuanya masih dalam kegelapan sisi kemanusiaan, the darkness ya, dari kegelapan. Karena apa? Agama sebelum Islam itu banyak, makanya kalau tidak salah Protestan dan Afan ini tidak menyinggung agama manapun, artinya itu sebuah sejarah saja. Protestan dan Katolik itu berperang 124 tahun terus berperang sampai terakhir kan revolusi Prancis kan. Coba Eropa itu punya sejarah itu setelah revolusi Prancis. Sebelum revolusi Prancis nggak ada itu sejarahnya. The dark gelap, zaman kegelapan benar-benar. Nah, kenapa mulai dari tahun abad ke-15? Karena mereka sudah menggali pencerahan dari Islam. Kan tokoh-tokoh barat luar biasa yang mereka belajar dari Islam, yang Islam sampai Eropa, sampai mana? Spanyol ya. Makanya alhamdulillah Spanyol hari ini luar biasa pembelaannya terhadap perjuangan bangsa Palestina ya. Dahsyat ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini memproklamirkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah. Turun firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian semuanya, umat manusia ini, agama kalian, Islam ini. Sebenarnya din itu lebih luas dari agama. Karena kalau agama itu katanya itu tidak, agama itu rusak, katanya begitu ya, dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian teradopsi menjadi bahasa Indonesia. Tapi banyak orang yang beragama tapi kerusakan terjadi ya. Tapi cuman kalimat yang memang dekat dengan makna din itu kalau bahasa kita kan memang agama. Intinya adalah din itu sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia, dan din Islam ini, dinul Islam ini sistem yang Allah yang mengatur. Jadi itu guidance kalau kita beli AC kan biasanya ada ada bu guidance-nya gitu ya.
Nah, begitu juga kita beli motor, beli mobil, ada buku guidance-nya. Jadi Allah cipta manusia itu guidance-nya ya din Islam ini, dan Islam ini tentunya ada kitabnya adalah Al-Quran. Itu guidance untuk bagaimana manusia itu bisa selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan kalau mengikuti guidance itu. Maka dinyatakan oleh Allah sudah sempurna itu di Haji Wada. Haji Wada itu dilaksanakan tanggal tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah. Dan itu kemudian ada seorang hakim dari Yahudi, ulama Yahudi namanya, ketemu dengan Umar radhiyallahu an, dan kemudian mengatakan, ya khalifah, ya Umar, ya khalifah, wahai khalifah, andai kata itu dalam agama kami saat Tuhanmu Allah menyempurnakan agama ini, maka sungguh kami akan jadikan itu sebagai hari besar kami, yaitu hakim begitu. Dan Umar radhiyallahu an menjawab, dan kami kan sudah jadikan hari besar ini, bahwa Arafah itu adalah hari besar. Al-Hajju Arafah, haji diakui dan sah itu kalau ada di Arafah, wukuf. Kalau enggak pakai wukuf, enggak sah haji. Alhamdulillah, yarhamukallah. Dan tanggal 10-nya apalagi disembelihkan korban dan seterusnya menjadi Idul Adha, hari penyembelihan. Jemaah sekalian rahmati Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan Islam itu kenikmatan yang besar. Andai kata dunia ini nggak ada Islam, kira-kira seperti apa? Oh, pasti perang terus ya, tidak pernah berhenti-berhenti. Sebelum datangnya Islam, dunia penuh dengan peperangan terus yang tidak pernah. Yang ada Islam saja masih terjadi peperangan, ya kan itu. Jadi luar biasa, Islam itu mencerahkan, mengatur cahaya yang luar biasa. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan kalian. Jadi itu di hari Arafah. Jadi menghapus dosa, kemudian apa? Yang kedua, hari diproklamirkannya kesempurnaan Islam. Dan kemudian tentu menjadi syarat sahnya haji. Kalau haji itu Arafah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, dan itu adanya di Asru al-Awail min Dzulhijjah. Dan kemudian di Asrul Awail ini masih tersisa yang akan kita laksanakan adalah Yaumun Nahar, hari di penyembelihan korban. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu surat yang pendek tapi maknanya dahsyat, besar banget. Apa itu? Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Rasulullah. Dan tentunya ayat ini adalah umum untuk kita semuanya, meskipun sebabnya langsung K-nya adalah kepada Rasulullah, tapi kepada kita semuanya. K, inna a'tainaka, karena Al-Quran ini diturunkan untuk kita semuanya. Jadi seakan Allah nunjuk kita, inna a'tainaka, aku telah berikan, kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Coba sampai hari ini hidup kita semuanya dicukupi oleh Allah, nggak ada yang kurang. Oksigennya dikasih, darahnya dikasih, kemudian kita diberikan nafas, jantung kita digerakkan, ginjal kita digerakkan, kemudian semuanya bergerak, mesinnya yang luar biasa, mesin yang canggih. Nggak ada mesin bikinan manusia yang kayak kita begitu. Dahsyat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apa yang tidak diberikan pada kita? Semuanya. Kita diberikan rumah. Pak Ustadz, rumah ini saya beli sendiri. Iya. Duitnya dari mana? Iya, bekerja ya di mana? Di kantornya di mana? Urut terus, pasti nanti pada akhirnya mentok, dan akhirnya akan mengakui bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Enggak pernah kita bisa menghitungnya. Andai kata kita beli
kenikmatan yang Allah berikan pada kita nggak pernah bisa membeli. Satu contoh, dulu pernah kita angkat sebuah kisah di mana diriwayatkan bahwa ada orang yang hidupnya 500 tahun. Masih ingat? Orang hidupnya 500 tahun, dan itu kaum Amalaqah ya, orang-orang zaman dulu yang memang usianya panjang-panjang ya. Hidup 500 tahun, hidupnya di mana? Hidup di sebuah pulau di tengah-tengah lautan, pulau kecil gitu. Dan kemudian di sana dia membangun surau. Ya, kemudian tugasnya setiap hari apa? Nggak bekerja apa-apa, pokoknya ibadah terus, full ibadah terus. Nah, makan dari mana? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Razzaq, Maha pemberi rizki ini tumbuhkan pohon delima yang langsung matang, setiap hari berbuah langsung matang. Nah, kalau ada yang punya pohon delima ya di sampingnya, oh ini kenikmatan luar biasa ya, langsung matang di situ, setiap hari makan sampai sekian lamanya ini. Lalu dari mana minumnya? Di tengah lautan ini, Masya Allah, di tengah lautan Allah pancarkan mata air yang langsung bisa diminum. Dan itu ternyata sampai hari ini ada di Indonesia ya. Ada satu pulau, pulaunya nggak terlalu besar ya, pulau yang di sana ada makamnya Raja Ali yang Gurindam 12 itu apa? Raja Ali Haji. Iya, mungkin ada yang dari sana, dari Kepri. Oh, dari Kepri. Masya Allah. Di Pulau Panyengat ya, bener. Saya sudah ke sana juga. Itu agak sebelah sana ya. Kan itu dulu tempat singgahnya para ini ya, Belanda itu masuknya dari sana karena langsung terbuka berhadapan dengan mana itu Singapura ya, dari Selat Malaka ya. Nah, itu sumurnya dengan laut itu cuman kira-kira 10 meter gitu ya. Nah, sumurnya itu posisinya selalu sama dengan air laut. Tapi begitu dekatnya, dan itu nggak pernah kering ya. Jadi, dan airnya subhanallah langsung bisa diminum. Jadi ternyata dulu para pejuang-pejuang kalau mengambil air itu dari situ untuk minumnya, dan nggak pernah surut ya. Jadi kayak Zam-Zam gitu ya. Zam-Zam sejak Ibrahim alaihissalam nggak pernah surut ya, meskipun pernah ditanam ya, pernah dikubur ya, karena terjadi huru-hara. Intinya adalah bahwa di dalam kehidupan ini nikmat yang Allah berikan pada kita luar biasa. Akhirnya dari situ sang hamba ini minum. Doanya setiap hari adalah Allahumma amitni sajidan laka, ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu. Akhirnya Allah karuniakan dia mati dalam keadaan sujud. Dan singkat kisah, kemudian sampai di akhirat, kemudian diadili, dihisab di hadapan Allah. Kemudian saat dihisab, ditimbang, amal buruknya kosong, amal baiknya full, penuh. Wah, hamba ini kemudian berbangga dengan amalnya. Akhirnya minta pada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalku ya Allah. Masya Allah. Akhirnya malaikat yang membagikan rizki ini diperintahkan oleh Allah untuk timbang ini hambaku amalnya dengan apa? Yang pertama dengan nikmat melihat saja. Begitu nikmat melihat ditimbang dengan amal yang 500 tahun ini, nikmat melihat ini lebih berat, dan amal 500 tahun ini nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Dipanggil malaikat Zabaniyah, seret hamba ini ke dalam neraka. Hamba ini berteriak, ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Masya Allah. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Ya kalau begitu kita nggak usah sholat dong Pak Ustadz, nggak usah puasa, nggak usah, ya usah dong ya. Karena untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu kalau kita taat pada Allah. Orang tua aja ya, kalau anak itu istilahnya beling gitu, anak itu apa namanya, beling itu apa ya? Nakal.
Anak itu nakal kemudian berani orang tua nggak akan sayang. Tapi kalau anak itu nurut, ya, kayak siapa nih? Anak saya dulu, sekarang anak saya jadi ustadz karena dulu waktu pengajian saya ajak terus ya. Makanya ini kalau pengajian ini jadi ustadz besar nih. Siapa namanya? Labib. Masya Allah. Labib itu artinya apa? Ada satu pepatah Arab itu mengatakan al-labibu labil isyarati yaf'am. Orang cerdas itu dengan bahasa isyarat saja sudah paham. Masya Allah, itu al-labib. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, akhirnya kita semuanya masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu dekat dengan orang yang taat kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 156, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang taat kepada Allah, berbuat senantiasa kebaikan. Subhanallah. Jadi begitulah nikmat Allah yang banyak ini. Dan kalau nikmat Allah yang banyak ini, masa kita dikasih begitu banyak enggak terima kasih, maka kewajiban terima kasih itu sebuah keharusan. Kalau kita diberikan banyak macam-macam oleh orang gitu, kemudian kita diem aja, pasti orang itu bilang, lo songong amat. Agak mau terima kasih. Terima kasih apa beratnya sih? Itu dengan manusia kayak begitu. Dan Allah memberikan yang tanpa batas pada kita, masa kita nggak terima kasih? Maka sebagai tanda terima kasih, tanda syukur kita adalah, maka Allah perintahkan fasalli li rabbika, salatlah karena Rabbmu. Dan salat ini juga untuk kalian sendiri, agar Allah sayang kepada kalian dan kalian diberikan surga. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah korban. Maka sebagian ulama, karena ayat ini adalah perintah fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah korban, maka berkorban itu wajib hukumnya. Sebagian ulama mengatakan gitu, khususnya Imam Abu Hanifah. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa di hari nahar, di hari raya korban itu dia punya kelapangan rizki dan tidak berkorban, jangan dekati masjidku ini, jangan dekati tempat sholatku ini. Masya Allah. Maka karena ada ancaman begitu, maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Masuk kita banyak nikmat banyak ini, dan kita pas punya rizki dan bisa berkorban, kita nggak berkorban. Ya Allah, pelit amat lah ya, kan gitu, pelit ya. Karena setiap apa yang kita lakukan, pertama kembali kepada kita lagi keuntungannya, dan Allah pasti kalau kita bersyukur, dan syukur itu konotasinya adalah pasti ditambah nikmat, kenikmatan demi kenikmatan. Subhanallah. Dan ini berkorban dalamnya. Dan ketiga juga, korban itu subhanallah menghapus segala salah khilaf dosa kita, berbarengan dengan saat pisau diletakkan, kemudian bismillahi Allahu Akbar, darah menetes, mulai saat itu dosa-dosa seorang yang berkorban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban itu menghadirkan cinta Allah. Berkorban itu menghadirkan cinta Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ilallahi yauman nahri min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di hari nahar, di hari Idul Korban, yang lebih Allah cintai dari mengalirkan darah.
Jadi mengalirkan darah di saat Idul Kurban artinya adalah menyembelih korban, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dicintai oleh Allah, coba apa saja yang kita inginkan Allah berikan. Dan itulah Rasulullah bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtuhu alaihi hatta uhibbah wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya dan ia melakukannya maka kecuali Allah mencintainya. Ditambah apa? Ditambah lagi, dan selagi seorang hambaku juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah, nawafil, maka aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi pendengaran kita menjadi tajam, pendengaran kok tajam. Pendengaran kita menjadi sensitif dengan apa? Dengan keburukan yang masuk kebaikan-kebaikan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya. Jadi apa yang kita lihat itu selalu baik-baik gitu. Wa rijlahul lati yamshi biha, aku menjadi kakinya. Jadi kita ringan untuk ke musholla, untuk ke masjid, untuk kebaikan. Wa yadahul lati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya. Tangan selalu juga berbuat yang kebaikan, selalu menolong orang, selalu berinfak sedekah, selalu dan begitu. Untuk tanda tangan yang tidak halal, pasti Allah langsung tunjukin, tangan jangan begitu, kan begitu. Mau apa saja, akhirnya apa? Antara tangan dengan lesan ini kemudian sepakat untuk selalu dalam kebaikan. Masya Allah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta pasti aku berikan. Wa idza sta'adani la'u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Luar biasa. Jadi itu the miracle of korban. Jadi keutamaan, kemuliaan berkorban itu luar biasa bagi kita. Di sini kelihatannya udah ada apa ini? Yang jelas ini bukan untuk pengantin ya. Untuk korban. Alhamdulillah. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya untuk bisa berkorban. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah asyru al-awail min Dzulhijjah. Dan di samping itu bahwa di 10 awal Dzulhijjah ini ijtama'at ummahatu al-ibadah fiha. Jadi berkumpulnya induk ibadah ini di 10 akhir awal Dzulhijjah ini. Induk ibadah itu rukun Islam yang 5, syahadat, jelas kalau syahadat itu kita seorang muslim mukmin. Kemudian sholat, sholat ada baik dalam hari-hari yang lain juga ada, di sini juga ada. Kemudian zakat, infak, sedekah itu juga ada di sini. Apalagi kita di awal Dzulhijjah ini disyariatkan untuk banyak bersedekah, atau mungkin mengeluarkan zakat kita mulai dari Dzulhijjah, karena biasanya rata-rata di Ramadan ya. Memang tidak harus Ramadan ya. Jadi di Dzulhijjah ini bisa, kalau menghitungnya dari Dzulhijjah selalu sampai Dzulhijjah gitu, atau dari Muharram. Kemudian yang keempat adalah puasa. Rasulullah itu puasanya justru dari awal Dzulhijjah. Diriwayatkan dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Jadi bukan cuma tanggal 9 aja, tapi tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu puasanya itu dari awal 9 Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. Jadi bukan karena yasumu at-tasi, tidak begitu teksnya. Dulu Rasulullah puasa tanggal 9 saja, itu tidak begitu, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Kalau tis'a Dzulhijjah artinya 9 hari Dzulhijjah.
ya, kecuali pada tahun ke-10 saat melaksanakan ibadah haji, ya tidak ya, karena yang disyariatkan puasa adalah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan ini berpuasa, jadi puasa ada. Kemudian apalagi haji hanya di tahun hanya ada di Dzulhijjah saja ya. Di awal Dzulhijjah tanggal 10 tanggal berapa? 8 sampai tanggal 13. Haji itu ternyata cuma sedikit, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cuma 6 hari. Loh Pak Ustadz, kok kita berapa? 40 hari sekarang. Tadinya 42, sekarang sudah mendapatkan korting 2 hari. Jadi tinggal 40 hari. Untuk 40 hari kok lama banget sih Pak Ustadz, padahal kan cuma 9, 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 13. Berapa? 3 hari atau 6 hari atau 5 hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Oh, tapi kok lama banget? Iya, ini kan ngatur bandara di sana itu kan jutaan orang ya. Jadi begitu lama ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, di sana ada ibadah haji sebagai simbol, sebagai syiar yang terbesar dalam Islam ini. Berkumpul kurang lebih 5 juta atau 4 juta manusia di sana, dan itu tidak ada dalam agama-agama lain, hanya Islam. Dan itu tidak terjadi bentrokan atau apa, enggak. Semuanya ke sana, satu tujuannya, kemudian satu Rabbnya, disuruh apa semuanya, enggak ada yang berdebat dulu, kamu keliling Ka'bah. Enggak, kenapa kita harus, enggak ada yang berdebat gitu. Semuanya labbaik Allahumma labbaik. Kamu sana mondar-mandir dari Safa ke Marwah, labbaik Allahumma labbaik. Kamu duduk-duduk pokoknya udah ngapain aja, mau zikir mau apa di Arafah sana, labbaik Allahumma labbaik. Kamu bergeser ke sana ke Muzdalifah, kecuali yang usianya 65 tahun ke atas, cuman lewat aja ya. Kalau dulu harus turun, kalau sekarang cuman di bis aja, langsung lewat aja ya. Kadang-kadang nggak tahu apakah lewat tengah malam atau tidak, karena kalau tidak lewat tengah malam namanya bukan mabit. Nah, ini sekarang yang usianya 65 tahun ke atas. Kemudian lewat setelah Muzdalifah masuk ke Mina. Nah, di Mina pun juga yang usianya 65 tahun ke atas tidak mabit. Padahal mabit itu di Mina wajib haji ya. Juga di Muzdalifah tadi wajib haji. Kalau begitu nggak melakukan itu bayar dam dong. Iya, harus bayar dam. Jadi kenapa Kemenhaj ya yang sekarang bikin istihad ya. Jadi tidak nginep ya. Jadi harus habis lontar jumrah langsung ke hotel ya. Tidak nginep di sana ya. Kenapa? Karena risiko tinggi, kata Risti, risiko tinggi. Karena tahun lalu apalagi yang meninggal begitu banyak dari seluruh dunia ini, kurang lebih katanya 40%-an itu dari jamaah Indonesia yang Risti itu, Masya Allah. Karena dari Mina Jadid sampai tempat melontar jumroh itu masih berjalan 7 kilo ya. 7 kilo, dan itu Masya Allah berjubel luar biasa, sehingga banyak meninggal atau di Muzdalifah dan di Mina ya. Jadi itu sehingga ada istihad dari Kemenhaj ya, mungkin dengan itu sekarang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, karena syekhnya sudah datang luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat waktu sholatnya, dan itu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Semoga Allah sehatkan selalu saudara kita, anak anda kita. Sampai mana tadi? Oh, sampai mabit ya. Jadi itu permasalahannya tidak mabit ya, tapi yang jelas membayar dam. Tapi nggak tahu apakah ini bayar dam atau enggak ya. Katanya ada yang disuruh tidur dulu pokoknya, karena mabit itu kan harus tidur malam melewati tengah malam, itu mabit ya. Nah, kalau suruh tidur siang sebentar kemudian ini kan namanya tidur siang, bukan mabit. Intinya jemaah sekalian dirahmati Allah, itu adalah ibadah haji. Jadi ijtima'u ummahatil ibadah di asrul awakhir khususnya adalah di
haji khususnya adalah di tanggal ke-10. Jadi ini menjadi hari-hari yang sangat istimewa, sangat mulia. Maka semoga kita bisa masih mendapatkan kemuliaan di awal-awal Dzulhijjah ini, karena setiap kebaikan, setiap ketaatan, setiap amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, dan setiap keburukan, dosa dan kemaksiatan diberatkan bobotnya. Maka itulah pesan Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting sekali diabadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Pesannya adalah, setelah disebutkan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Pesannya pada kita semuanya adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di hadapan Allah, di sisi Allah ada 12, dan itu adanya sejak diciptakan bumi, langit dan matahari. Bulan sejak itu ada hitungan 12 bulan, dan itu adalah agama yang lurus ini. Dan empat dari 12 ini adalah masuk dalam kategori yang dispesialkan oleh Allah, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka pesannya kemudian jangan sampai di bulan-bulan yang mulia 4 bulan ini berbuat zalim. Kalau begitu di bulan lain boleh dong Pak Ustadz? Enggak boleh juga, tapi khususnya yang mendapatkan penekanan, karena di sini dilipat gandakan pahalanya dan kemudian diberatkan yakni dosanya. Kalau seorang itu berbuat dosa, maka hendaklah hati-hati kita semuanya. Maka intinya adalah tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, bangunlah kesolehan diri kita untuk berusaha mendapatkan apa tadi? Rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang taat, dekat dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menjaga dirinya dalam kesolihan. Wallahu a'lam. Begitu jamaah sekalian dirahmati Allah. Semoga sekali lagi di malam hari ini adalah tanggal ke-8 ya, dan mudah-mudahan kita besok bisa berpuasa. Ustadz, bisakah puasa Iya, tanggal 27 Mei kita sholat Idul Adha. Bisakah puasanya niat puasa Senin dengan puasa awal Dzulhijjah? Bisa. Iya. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah. Mungkin ada tambahan, ada sharing, ada pertanyaan meski sudah masuk Isya. Mungkin ada waktu 2 menit, 3 menit. Silakan. Iya. Iya, makanya bukan, kalau dosa itu man amila sayyi'atan, dan itu karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Orang berbuat kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau berbuat kejelekan tidak dilipat gandakan, tapi cuma diberatkan bobotnya. Ya, soalnya kalau dilipat gandakan, wah, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat keburukan dilipat gandakan juga memang berat ya. Makanya kala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Abu Bakar kan menangis karena faham sekali ayat ini. Ya Rasul, makanya Rasul kemudian dekati, "Mabika ya Abu Bakar?" Ada apa gerangan wahai Abu Bakar? Ya Rasul, sakil ya Rasul, berat ya Rasul, berat ya Rasul. Apa itu? Ya Rasul, kalau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah fabiha wa ni'mat. Kalau barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan perlihatkan balasannya, dan ini sungguh indah. Tetapi fa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa berbuat keburukan sekecil apapun diperlihatkan balasannya, ini yang berat ya Rasulullah. Nah, andai kata berbuat kezaliman kemudian dilipat gandakan, wah, ini berat sekali, berat ya.
Makanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat sampai 70 kali lipat, tapi kalau amal keburukan tidak dilipat gandakan, hanya diberatkan bobotnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim. Artinya apa? Solehkan dirimu ya, di bulan-bulan yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan ini sebagai sesuatu yang amat sangat penting bagi kita. Allah jadikan sumpahnya wal fajri walayalin asyr. Wallahu a'lam. Cukup kita sempurnakan dengan doa. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya sehat, segar, bugar, tegar, sabar, urusan jadi lancar semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami hidayahmu, bimbinganmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ketakwaan ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah untuk selalu bisa mensucikan jiwa-jiwa kami ya Allah. Dan karuniakan kepada kami kecukupan dan kekayaan dalam kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alukas salamata min kulli baliyah. Sehatkan kami semuanya yang hadir ini, segarkan bugarkan kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hayatina kulliha, fi ahlina wa auladina wa ahfadina. Berkahi ya Allah seluruh kehidupan kami ini ya Allah, keluarga kami dan anak cucu kami, berkahi ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Tolong saudara-saudara kami di berbagai belahan bumimu ini ya Allah, khususnya di Palestina, Gaza ya Allah ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.